Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di hari libur ini ya. Suasananya adem ya, walaupun tetap hujan di sana sini. Mudah-mudahan Anda tidak kebanjiran. Tapi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih sedang kebanjiran dan sebagainya, ya sabar. Itu badai aja berlalu, Ya. apalagi banjir gitu ya. Oke, seperti biasa kami temani Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Yes, Semoga oke. dalam masa cuaca ekstrim ini, kalau kita Hmm, lihat hmm, prediksi dari BMKG, Mas Hersu, hmm, hmm. itu setiap hari setiap kali berganti hari saya selalu mencari apa nih prediksi Yes, dari oke. BMKG begitu. Jadi ya teman-teman Untuk supaya bisa antisipasi ya, waspada. Iya betul. antisipasi gitu. Oke, tapi ini kan akhir pekan, jadi Mhm. boleh boleh order nggak nih Mbak Agi? Ya, Mhm. jangan ya ngobrolnya jangan yang terlalu serius-serius gitu akhir pekan ya. Kita kalau ada yang lucu-lucunya mungkin lebih bagus Mbak Agi. Ya. Mhm. Iya, iya, iya. Ya kalau seandainya yang ada lucu-lucunya, itu pasti keluarga Solo sih Mas Hersu. Oh gitu, emang lucu itu ya keluarga. Masa Mbak Agi liatnya lucu sih? Ya, Padahal, antara lucu dan gemesin gitu ya. oh Tapi gitu ya. sepanjang pekan ini memang keluarga Solo ini naik lagi nih beritanya banyak yang viral. Oke, tapi ini biasanya Anda ngomongin Pak Jokowinya, ngomongin Gibrannya, terus sekarang mau ngomongin siapa Kaisangnya gitu maksudnya atau siapa? Pak Jokowi, Mas Hersu, Oh, menarik. Jadi Pak ada Jokowi. update juga. Pak Jokowi kan baru saja datang ke Makassar ya Oh, untuk acara iya Rakernas oh, dari hmm, Partai Solidaritas Indonesia, dan walaupun sebelumnya diperkirakan dia tidak akan datang karena memang hmm, didemo oleh mahasiswa di sana sebelum hmm, hari sebelum dia datang, tapi hmm, toh akhirnya dia datang juga gitu. hmm, Dan apa yang dia ucapkan, apa yang dia ungkapkan di acara tersebut yang katanya akan kerja keras mati-matian begitu untuk supaya memenangkan PSI nanti hmm. pada 2029. Walaupun sebelumnya mungkin Mas Hersu lihat juga nih, kalau melihat sosial media, bagaimana wajah Pak Jokowi, jalan tertatih-tatih, wajahnya yang sudah banyak sekali berubah, Hmm, bengkak, apa dan sebagainya, hmm, dan warna kulitnya yang juga sudah berubah begitu. hmm, Ini terlihat ketika dia rupanya melayat salah seorang mungkin teman atau kerabat yang meninggal hmm, dunia. Dari situ hmm, baru kelihatan, ya Mas Ersu kan juga tahu ya, hmm, kalau media-media yang standby di kediaman Pak hmm. Jokowi itu kan mereka seperti sudah diinstruksikan untuk tidak melihat secara ekstrim wajah Pak Jokowi. Jadi Mengambil selalu mengambil kalau gambarnya nggak apa? Ekstrem close up gitu ya kalau kita istilahnya. ekstrim close up, Ya. betul. Ya, mungkin kalau ekstrim close up kita perlihatkan matanya, Hmm, bibirnya, hidungnya, begitu hmm, ya. Kadang apa close up sampai kemudian seleher atau di bawah leher seperti itu, hmm, atau medium close up. Itu jarang. Medium close up pun tidak pernah saya lihat. hmm, hmm, Selalu itu full body begitu, dan kemudian ya dari samping, dari ini. Jadi kita tidak bisa melihat secara jelas. Tapi hmm. pada saat Jokowi ini melakukan kegiatan yang lain, dan kemudian saya rasa ini yang mengambil adalah warga setempat, bukan dari media, atau bukan bukan dari ya media yang dikondisikan kalau yang ada di tempat Jokowi yang sehari-hari itu ada Berita Surakarta, ada Solo Times, ada apa Berita Solo, ada daerah daerah Solo apa, dan banyak sekali lah ini medianya Jokowi yang ada di sana itu. Mereka kita tidak bisa melihat secara secara lebih detail wajah Jokowi. Nah, ini yang coba kita lihat nih, minta Mas Editor untuk meroll ya, untuk di-roll video ini. Ini cukup viral nih Mas Hersu selama beberapa hari belakangan ini. Ini kelihatan betul wajah Pak Jokowi memang dalam keadaan sakit, dan tampaknya sekarang sepertinya lebih parah daripada kondisi sebelumnya. Bagaimana kita bisa melihat garis-garis mata kan, seringkali orang itu bisa dilihat dari garis mata, garis bibir, apa sudut-sudut mulut apa dan sebagainya. Kalau di sini kita bisa melihat seperti bengkak ya, karena garis-garis itu terlihat begitu dalam. Begitu juga warna wajah dari Pak Jokowi. Mungkin kalau kita melihat ini terpapar matahari sehingga kemudian bias ya, atau bias ketika itu terekam oleh video. Tapi memang kalau kita melihat lagi di beberapa penampilannya Pak Jokowi ini sekarang, kok warnanya jadi ngeping gitu ya Mas Ersu, seperti Hmm. orang yang terkelupas kulitnya atau apa, atau memang Oh, hmm, berubah, atau hmm, pigmentasi hmm, apa namanya, depigmentasi begitu ya, hmm, sehingga
kemudian ya seperti orang yang habis terkelupas itu jadi Oh ya pink ya. atau kemerah-merahan seperti itu. Hmm. Tapi kenapa kita membahas ini? Karena kemudian setelah ini viral, pada acara di Makassar itu justru Jokowi ini menggebu-gebu Hmm. yang tampaknya kita selama ini kan sebagian memaklumi lah, walaupun sebagian sendiri tidak memaklumi ketika Jokowi ini tidak bisa hadir di Hmm. persidangan citizen lawsuit yang ada di Hmm. Pengadilan Negeri Hmm. Surakarta. Hmm. Tapi kemudian ketika karena memang terlihat sakit gitu dan sepertinya sakitnya makin parah walaupun tidak ada keterangan secara resmi soal itu. Tapi ketika berada di Surakarta, maaf di Makassar dan kemudian secara menggebu-gebu bahkan suaranya bergetar sedemikian rupa yang mengatakan bahwa akan bekerja keras dan masih sanggup untuk keliling Indonesia Hmm. untuk ke semua provinsi dan kita ada 38 provinsi bahkan dikatakan Jokowi ada sekian ratus jumlah kota dan kabupaten akan juga ke kota dan kabupaten bahkan jika perlu sampai ke kecamatannya gitu. Hmm. Ini dalam rangka memenangkan Hmm. PSI. Struktur yang benar-benar bisa bekerja sampai ke akar rumput, menyentuh betul-betul masyarakat terbawah kita. Itu struktur yang ideal. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Ini kan menjadi netizen jadi rame betul Mas Hersu karena yang satu kota saja ke persidangan dia tidak bersedia untuk hadir, tapi untuk pergi ke seluruh Indonesia demi anaknya, demi PSI dan demi Kaisang, demi kemenangan katanya itu dia bersedia untuk hadir di seluruh Indonesia, Ya, sanggup untuk pergi ke seluruh Indonesia. luar biasa ya, ambisi politiknya masih sangat tinggi ya. Padahal sebenarnya kalau berkaitan dengan sakitnya, Bung Rohiur kemarin menyarankan sebenarnya gini, kalau mau Pak Jokowi sembuh, Mhm. katanya sebaiknya Gibran mundur saja sebagai Ya, wakil presiden. Kenapa? Karena kan pressure yang tertinggi di situ buat Pak Jokowi ya. berpikir tentang dinastinya, bagaimana kelanjutannya dan sebagainya kan gitu ya, Mbak Agi. Jadi Mhm. kalau Mhm. eh, kalau Gibran itu mundur, ya kan tekanan terhadap Pak Jokowi pasti akan sangat berkurang sangat drastis gitu. Itu sih saran saja ya, karena kalau melihat tadi ke Mhm. perkembangan kesehatannya kan sepertinya mengkhawatirkan. Tapi kalau lihat yang tadi pidatonya Pak Jokowi enggak, kelihatannya masih oke-oke saja gitu ya. Ini memang menarik sekali karena berkaitan dengan isu yang sebelumnya yang juga kita bahas soal Ahmad Ali ya, Mbak Agi yang Ya. dia menyatakan dia itu dia jadi kompetitor terkuat nanti pada Pilpres 2029 dan Mhm. itu ditafsirkan kemudian itu seperti matahari kembar lah begitu ya atau musuh dalam selimut Mhm. dengan Pak Prabowo Mhm. dengan Pak Jokowi kemudian cepat melakukan manuver untuk menyelamatkan itu ya supaya jangan sampai kemudian Betul. menimbulkan hubungan yang tidak enak dengan Mhm. Pak Prabowo dengan menyatakan bahwa tetap Prabowo Gibran itu 2 periode lanjut. Itu kan yang disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu gitu. Tapi ini Mhm. menunjukkan ya sebenarnya Pak Jokowi juga menyadari bahwa untuk menjadikan Gibran sebagai presiden itu memang sangat berat gitu. Situasinya ya sekarang tentu banyak faktor. Faktor Gibran sendiri ya karena ternyata sebagai wakil presiden kemudian dia di branding seperti apapun dan sebagainya nggak ngamper kan gitu nggak naik gitu ya survei-survei menunjukkan dia juga Pak Jokowi kan sangat percaya dengan survei semacam Mhm. itu menunjukkan Mhm. bahwa suara dia nggak signifikan dan
ini jelas anomali buat seorang incumbent seperti dia gitu. Kemudian elektabilitasnya itu lebih rendah, bahkan jauh lebih rendah. Dibandingin Anies sudah jauh banget, itu yang bikin khawatir kan Mhm. gitu. Tapi dia misalnya dari 10 besar dia cuma urutan ke-7 dan itu angkanya jauh banget. Itu kan itu jelas membuat Pak Jokowi prihatin. Kedua juga soal ini soal PSI kan Pak Jokowi meskipun kelihatannya sekarang diglorifikasi ya, kayak acara di mana di Makassar itu kan ada beberapa tokoh dari partai politik yang bergabung dengan PSI, bukan hanya dari Nasdem tapi juga ada dari PKS Iya, bahkan iya. yang anggota DPRD PKS ya, itu yang juga pindah Mhm. itu, dan itu memang agak aneh juga gitu kalau itu Aneh. kan gitu dia pindah ke PSI. Dan tapi kan kita tidak bisa menutupi fakta data waktu Pak Jokowi jadi presiden saja ditopang penuh oleh Pacok pada waktu itu. Dan juga sebenarnya juga Pak KPU bekerja untuk mereka, hanya saja kan kemudian ditekan oleh civil society dan oleh media massa kan pada waktu itu Mhm. nggak lolos parliamentary threshold juga gitu PSI. Jadi kalau sekarang terus nambah orang, tapi yang kemarin juga kita bahas kenapa dipilih Ahmad Ali ya sebagai ketua harian, dan kenapa pula Pak Kaisang perlu membuat posisi ketua harian begitu. Kenapa? Mhm. Karena kan Kaisang nggak punya kesibukan apa-apa. Kenapa mesti ada ketua harian? Kalau Pak Prabowo misalnya presiden, dia sibuk kemudian menunjuk Dastu sebagai ketua harian, kan maksudnya supaya ketika gue sibuk jadi presiden itu gue udah nggak ngurusin partai lagi. Kalau Kaisang supaya gue ngurusin bisnis, gue tolong ada jadi ketua harian, padahal kan bisnis dia juga banyak yang bangkrut dan kita nggak tahu bisnisnya Kaisang itu apa sekarang, Ya, itu kan ya. masih jalan. Iya, iya. Ini kan ya menurut saya jadi menarik, dan kemudian ternyata ya memang secara karakter ya Ahmad Ali dengan Pak Mhm. Jokowi itu nggak nyambung gitu, karena Nggak nyambung, Pak betul. Jokowi kan orang Jawa yang ya selalu itu ngono ya Mhm. ngono ngaji ngono. Kalau Ahmad Ali karakternya memang orang 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 luar Jawa, orang Sulawesi ya memang lugas. Jadi dia tidak Lugas dan eh, cenderung emosional ya. nah, ya, jadi kalau dia pengen apa yang dipikir ya diomongin aja gitu, bahwa kemudian ada dampaknya ya jelas kayak kemarin terpaksa Pak Jokowi membuat jadi pemadam kebakaran kan dengan menyatakan tetap Mhm. Prabowo Gibran 2 periode itu gitu. Dua periode. Padahal kalau jangan kan Prabowo Gibran 2 periode, kalau bisa tahun-tahun ini Pak Prabowo turun, Gibran yang gantiin, maunya kan begitu harusnya kan. Iya, yang jelas untuk naik lagi saja, Susah ya. bahkan untuk kalau seandainya tidak dimakzulkan ya, kita tidak Hmm. tahu bagaimana nanti kekuatan rakyat begitu. Ini kan masih para aktivis masih terus bekerja begitu. Nah, kalau seandainya kita melihat Mas Hersu untuk mencalonkan diri kembali, kan berarti harus memasukkan ijazah SMA-nya lagi begitu. Jadi itu harus diulang. Seperti halnya Jokowi yang kemarin ketika Andika Dian Prasetyo, yaitu partner dari Pak Taufik, Hmm. pengacara untuk CLS itu, kan akhirnya mendapatkan salinan ijazah Jokowi dan juga surat keterangan dari KPU Surakarta, dari KPUD Surakarta, yang di situ menjelaskan bahwa Jokowi ketika menjadi wali kota pada tahun 2005 sampai dengan 2005 sampai 2010, dan kemudian periode 2010 sampai 2014, tapi dia di tengah jalan kemudian kan mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta pada tahun 2012. Nah, di situ ada salinan ijazah yang kemudian dimasukkan lagi. Jadi tetap saja nggak bisa yang kemudian ya udah yang dulu begitu. Dan surat keterangannya juga karena periodisasinya akan berbeda. Nah, kalau seandainya Gibran berarti artinya prosedurnya seperti itu. Dia harus memasukkan surat lagi, ijazah lagi, atau surat keterangan Yang atau mana? pernyataan apapun itu. Hmm. Iya, dan itu apa yang akan dipakai oleh Gibran nantinya pada tahun 2028. Hmm. Sebentar lagi, sekarang 2026, 2028, karena kan eh, eh, dimulai eh, Proses pemilu pencalonan begitu ya, atau proses pencalonan prosedurnya ya, dimulai pada tahapan-tahapan tahun pemilu kan ya, 2020. Betul, tahapan-tahapan tahapan tahapan pemilu. ya. Nah, ini mana? Ya, sementara yang kemarin sudah dipersoalkan, apakah Mm, sekarang ini diam-diam Gibran itu mengikuti kejar paket C, begitu kan? mm, 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 Dan kalau seandainya memakai yang kemarin tentu saja sudah tidak bisa karena sudah ketahuan itu tidak setara dan sekarang sedang berproses, diusahakan untuk masuk ke pengadilan begitu. Mulai dari lewat komisi informasi pusat sampai sampai dengan kemudian
ke gugatannya sampai kemana-mana dan dilakukan oleh beberapa kelompok begitu. Jadi iya, memang ini worry sekali. Kalau saya lihat ini memang keluarga ini panik. Justru di balik ini kita melihat juga bagaimana kemarin pada saat penutupan ya hari Sabtu, Kaisang menangis di atas panggung pada saat penutupan dan dia mengatakan bahwa dia akan memeras darahnya habis-habisan begitu ya untuk memenangkan PSI. Dan yang terakhir ini saya cuma minta satu permintaan aja kepada seluruh ketua anggota struktur dari PSI. Saya minta tolong satu aja. Saya minta didoakan supaya saya sehat selalu. Karena tadi saya melihat sebelum pidato saya yang tadi sebelumnya, ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Nah, dari sini kita melihat ini targetnya apa nih Kaisang? Kalau kalau kita melihat ini targetnya jelas jabatan sih Mas Hersu, bukan jabatan di partai, tapi di pemerintahan. Untuk kemudian kalau seandainya Gibran ini memang sudah mentok ya akhirnya Kaisang lah ini. Dan berkaitan dengan ini kenapa Pak Jokowi sampai sudah sakit, sudah dalam keadaan demikian? Dia masih keras begitu ya bahwa ini anak-anak saya harus eksis, anak saya harus naik begitu ya. Kita curiga ini memang ada kesepakatan gitu ya, apalagi oligarki juga masih menemui Jokowi begitu. Memang ada kesepakatan bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menguntungkan oligarki dan bagaimana nanti sesudah Jokowi ini lengser, Jokowi sudah tidak menjabat, mereka akan tetap mendapatkan keuntungan itu atau setidaknya tetap akan jalan segala sesuatu yang diterima oleh oligarki yang berhubungan dengan finansial, berhubungan dengan kebijakan perbankan, bagaimana mereka dengan mudah mendapatkan kredit-kredit perbankan, bagaimana mereka kemudian seperti yang baru saja direksi atau dirut dari BEI Bursa Efek Indonesia itu mundur, OJK mundur dan di balik itu ternyata kita mendapatkan penilaian bahwa ternyata banyak sekali apa istilahnya kalau di bursa itu seperti window dressing atau ya sahamnya digoreng yang seperti misalnya salah satu saham yang digoreng itu seingat saya misalnya dia akan mendapatkan suntikan dana yang sedemikian besar padahal tidak ada. Itu akan menyebabkan orang membeli dengan sangat besar saham tersebut, terjadi panic buying apa dan sebagainya. Itu artinya goreng-gorengan saham. Terus kemudian juga nanti kalau seandainya dia sudah harga saham udah tinggi, diam-diam dijual lewat tangan orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu permainan dari para pemodal dan akhirnya ketahuan. Jadi dan perusahaannya itu aja Mbak, sebenarnya yang punya saham. Iya, dan perusahaannya itu saja. Kita bisa bayangkan perusahaan dan belakangan ini seperti misalnya terjadi pagar laut itu Mas Hersu, masalah pagar laut terjadi lahan yang diambil alih atau laut yang dipagari sehingga nelayan tidak bisa berlayar mencari makan mencari ikan harus memutar jauh sekali berkilo-kilometer dan sebagainya dan akhirnya itu sampai sekarang masih berlangsung dan tidak diproses. Bagaimana saham PIK 2 itu saham PIK 2 itu bullish begitu ya di lantai bursa, banyak sekali permintaan sehingga harganya itu naik karena adanya berita positif apa dan sebagainya. Nah, seperti itulah contoh-contoh yang kemudian akhirnya diketahui dan akhirnya para pengurus ini dipaksa untuk mengundurkan diri karena memang ini sudah rusak betul di zaman Jokowi ini. Nah, kenapa Jokowi sekarang kalau saya melihat kenapa Jokowi sekarang berusaha betul begitu ya untuk menaikkan anaknya, bahkan Kaisang pun dipaksa matang begitu kan sebelum waktunya tanpa ada meritokrasi tiba-tiba memimpin sebuah partai. Ya karena janji-janji ini harus ditepati, janji ini akan terus diminta. Nah, kalau ada janji, kita curiga apa yang sudah diberikan oligarki kepada Jokowi dan keluarga. Apalagi beberapa hari sebelumnya pada acara Rakernas itu pun Kaisang bagi-bagi emas, gitu kan? Bagi-bagi emas untuk para pengurus di DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, DPD, DPC apa dan sebagainya. Dan katanya dia mengatakan berapa kilo emasnya ini, Mbak?
Kita tidak tahu karena tidak dibocorkan. Saya mencari-cari juga ini berapa sih chipnya. Jadi di KTA itu kemudian ada chipnya begitu Mas Hersu. Hmm. Chipnya itu berbentuk emas. Nah, Oh, nggak Kaisang mungkin sendiri kiloan dong. mengatakan, iya, Hmm. Kaisang sendiri mengatakan bahwa sekarang harga emas sedang naik. Jadi Hmm. itu jangan dijual, itu jadikan investasi. Oh, Sebetulnya kalau kalau investasi berarti kalau gede dong kalau investasi ya. ya iya, itu kalimatnya kan kita bisa menerjemahkan dari kalimat. Kalau Kaisang tidak mengatakan demikian, Hmm. Ya saya kan pun pernah kartu kan yang ada. chip kan kecil aja kan gitu kan Pak. Betul, hanya beberapa gram misalnya seperti Hmm. itu. Ada perkawinan anak pejabat juga Mas Ersu yang kemudian untuk souvenirnya membagikan itu. Saya 2 kali mendapatkan Hmm. yang kayak gitu. Dan itu 0, sekian gram gitu ya, kecil. Tapi kalau seandainya yang dibagikan hanya 0, sekian begitu, apakah itu layak untuk disebut investasi begitu kan? Jadi saya rasa kalau disebutkan di situ investasi, kita kemudian jadinya menduga. Berapa gram ini yang dibagikan dan berapa jumlah pengurus untuk seluruh Indonesia, begitu kan? Untuk satu DPW berapa, satu DPW di bawahnya itu ada berapa DPD, kemudian ada berapa DPC. Hmm. Nah, sampai ke tingkat kecamatan artinya apalagi Jokowi mengatakan bahwa kalau perlu saya akan sampai ke tingkat kecamatan dan dia mendorong supaya infrastruktur partai PSI ini memang tidak boleh hanya sampai DPD atau DPW saja, harus sampai ke Ya. DPC dan banyak DPC, sampai di kecamatan. Oke, mari kita lihat ya tekadnya Pak Jokowi itu. Tapi orang kan bertanya-tanya ya, Kaisang itu apa bisnisnya? Kalau dia bisa Betul. bagi-bagi seperti itu, kan kita tahu Mhm. yang kita tahu banyak bisnisnya nggak ada yang kayaknya sekarang yang bisnis yang jalan coba. Kan di antara banyak nama-nama yang ada mana yang jalan ya bisnisnya Kaisang itu Mbak ya? Yang terakhir yang Rans Nusantara itu yang ada di BSD BSD ya, kalau kan tidak udah salah tutup itu bersama kan? Raffi. Tutup Mas Hersu, ya Hmm. setelah mati suri selama sekian lama, ya akhirnya itu ditutup gitu. Walaupun itu sudah ada jaminan sebetulnya Hmm. dari itu kan bersama lahan yang disediakan oleh Sinarmas. Yang kita Hmm. tahu Sinarmas ini ya seperti laporan dari Kang Baik, Ubed begitu. ya, 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 ya. Anaknya punya bisnis dengan Kaisang dan Gibran bahkan itu ya waktu itu ya. Betul begitu dan kemudian juga Kaisang ini menanamkan modalnya ke perusahaan apa saya lupa namanya tapi kita pernah kontenkan begitu yang kemudian ini perusahaan seafood tapi frozen begitu ya dan ternyata di situ sempat tidak mampu membayar pegawainya pada nama Kaisang disebut karena sebagai salah satu investor di situ. Begitu juga bisnis makanannya bersama dengan kakaknya itu kan kalau kita melihat yang kemudian seperti bisnis-bisnis yang lain yang memang viral dan kemudian tidak hanya viral tapi memang berlangsung dengan baik. Nah, ini Hmm. bisnisnya Kaisang dan juga Gibran ini kan eh, hidup segan mati tak mau kalau kita lihat begitu. Jadi ya mana bisnis yang mungkin bisnis olahraga mungkin ya Mas Hersu saham-sahamnya diolah. Tapi itu kan juga tidak bisa untuk apa ya? Kalau sekarang bagi-bagi emas, kemudian untuk mengongkosi partai itu besar sekali ongkos partai itu begitu. Apalagi kalau seandainya kemudian di situ tidak didukung dengan orang-orang besar gitu yang memang bermodal. Nah, ini coba kita lihat ya. Apa komentar dari netizen ini ketika Kaisang bagi-bagi emas? Kan Hmm. mengatakan begini, ini KPK nggak ada yang mau periksa uangnya dari mana? Ini Nizam Mifzal yang mengatakan itu. Ya, ya. Ada lagi mengatakan, sampean bangga jadi anaknya Jokowi. Ya iyalah, ada yang komentar kosong. Ada juga yang sekali lagi berkomentar, orang pajak nggak nanya uangnya dari mana, bisa bagi-bagi emas. Iya ya, ini yang seperti ini kita khawatirnya begitu ya. Ada semacam misalnya semacam TPPU apa dan sebagainya begitu. Modalnya dari mana kan harus jelas Mas Ersu. Eh, Uangnya banyak banget dari mana berkali-kali disebutkan. Saking banyaknya hasil 10 tahun menjabat dibagikan dengan terang benderang. KPK usut. Ada yang meminta seperti banyak benar duitnya dapat dari mana ya? Berkali-kali ini netizen menyebut seperti itu. Hmm. Duitnya dari mana? Nggak kerja, bisnisnya juga bangkrut. Kenapa sih mereka suka bikin sesuatu yang unik namun tidak berfaedah? Belum-belum sudah main upeti. Ini banyak sekali lah komentar ya. Kalau saya lihat karena ini bagi-bagi emas ini juga cukup viral. Ini ada ribuan komentar yang rata-rata komentarnya negatif.
Karena memang baru kali ini ya kita melihat ya. Kalau menurut Kaisang, dulu bapak saya bagi-bagi sepeda, sekarang saya bagi-bagi emas. Sepeda nggak buat Ini investasi, ini berarti bisa buat berarti investasi. Pentium 4 ini. Ya Mbak Gia. Ya lebih bagus dikit ya Iya, daripada yang kan Pentium Pak, 3. Pak Jokowi Pentium 1, Gibran lompat Pentium 3, ya ini 3. Pentium 4 lah ini ya kira-kira ya. Ya. Iya, iya. Tapi memang betul, ini kira-kira berapa ya emas yang dibagikan? Ini layak untuk diketahui hal yang seperti ini. Kan ini apalagi dibagikannya di depan publik, di acara yang seperti itu, dan kemudian direkam dan tersiar di publik, begitu. Eh Apa ya, kalau kalau kita melihat ini eh 2029 Pak Prabowo harus waspada juga ya. Karena dari sekarang sudah di fait accompli oleh Jokowi bahwa harus berpasangan selama 2 periode. Hmm. Padahal kita bisa membayangkan selama ini apa kerjanya Gibran, apa yang dihasilkan dan sebagainya. Dan seperti orang magang kan Gibran ini kalau kita melihat Mas Hersu, yang seharusnya dia artinya melemparkan tanggung jawab itu kepada Prabowo dengan dia mengatakan saya tidak punya programnya semua ada di presiden. Saya adalah pembantunya presiden. Pembantunya presiden itu menteri loh. Menteri ya. Menteri pembantunya presiden. Ah, Jadi Wapres ini termasuk tugas pengawasan, termasuk teman berbicara, teman berdiskusi, berbagi pikiran dan berbagi hati dalam hal ya. ini. Dan kemudian berbagi tugas seperti halnya presiden-presiden sebelumnya seperti SBY dengan Yusuf Kala, SBY dengan Pak Budiono, begitu juga dengan Jokowi dengan Maruf Amin. Nggak main-main. Banyak orang yang kemudian mengatakan Pak Maruf Amin sudah tua usianya ketika itu, dia nggak bisa apa-apa, nggak pernah kedengaran. Banyak yang dikerjakan Maruf Amin ketika dia menjadi Wapres, tapi memang tim medianya tidak seperti tim media Jokowi dan memang tidak berani ya. Siapa yang berani bawahannya Jokowi kemudian membuat tim media yang kemudian melebihi Jokowi begitu, membuat konten yang lebih banyak daripada Jokowi. Itu tidak mungkin. Tapi yang jelas mendapatkan porsi sebagaimana wapres-wapres yang lain itu yang Ya. dilakukan Pak Maruf ketika itu. Yes. Oke, jadi ini Anda kalau saya simak tadi, apa Anda mencurigai bahwa kelihatannya Kaisang ini dipersiapkan sebagai skoci, tidak terjadi apa-apa pada Iya, Gibran gitu Mbak Agi? betul. Kalau saya melihatnya demikian Ah, Mas Im. Sekarang mm, ini sanggup memenangkan kan Jokowi ini dalam keadaan sakit seperti itu pun mm, dia masih dibebani yang seperti ini. Ini kalau saya membayangkan misalnya dia orang tua kita di dalam rumah mm, kita, mm, dokternya pun saya sudah bisa membayangkan dia untuk beristirahat. Pasti menyarankan untuk beristirahat. Dokter Iya. pribadi dari orang tua kita kalau Mm, seandainya mm, Jokowi adalah bapak saya begitu dan mm, kita sebagai anak pasti berkonsultasi juga seberapa kuat ayah saya ini. Yang mm, kita lihat misalnya Jokowi di depan rumahnya saja yang penuh dengan pepohonan apa dan sebagainya saja dipayungi Mas Hersu. Jadi mm, memang ya seperti kata Dokter Tifa dan juga beberapa dokter yang lain yang juga mm, membuat konten berkomentar, ini tidak bisa panas-panasan, tidak bisa stres, tidak bisa terburu-buru, bahkan langkahnya pun juga sepertinya sudah tertatih-tatih. Oke, Tapi di sini anaknya pun membiarkan dia untuk ya. nantinya Nah, rencana oke. keliling Kalau Indonesia. kalau Gibran itu, kalau Kaisang ini sekolahnya clear ya, ijazah SMA-nya dia punya ya. Sejauh ini kalau Kaisang clear Mas Hersu. Dia bukannya di Bahkan juga Singapura juga, bukan? SD SMA. betul dia di Singapura dan kemudian kuliahnya juga di tempat yang levelnya universitasnya lebih lebih bagus daripada Gibran gitu. Oh, oke, Pentium 4, oke. Ya, gitu ya. Lebih baik, tapi kita Ya. tahu dia pun sempat keceplosan mengakui bahwa dia juga tidak paham itu Orde Lama dan Orde Baru Baru begitu ya. kan? Bagaimana orang yang mau memimpin bisa seperti Ya, ini begitu. ya. Oke, Mbak Agi. Jadi mulai bersiap-siap ya, bacaan Mbak Agi mulai jauh ke depan nih, mulai memprediksi. Tapi bukan tidak mungkin karena kalau kita lihat realitasnya kan Pak Jokowi memang tidak bisa ditutupi, tetap ingin 3 periode. Tapi kalau karena tidak 3 periode, akhirnya ini adalah dinasti dia yang harus tetap berkuasa gitu. Dan dia juga menyadari kelihatannya posisi Gibran ini makin berat ya, karena memang susah untuk menunjukkan bahwa dia itu punya ijazah dari SMA karena dari
kan dokumen-dokumen yang ditampilkan di KPU udah jelas kan, ya bahwa dia tahun Udah 2002 jelas. sampai Mhm. 2004 itu dia di Orchard Secondary Park di Singapura, dan 2004 sampai 2007 di UTS Insert di Mhm. mana di Australia. Sementara UTS Insert itu kan ada dua jalur. Satu itu adalah bimbel gitulah katanya bahasanya budanya yang Mhm. IELTS gitu untuk penguasaan bahasa Inggrisnya bimbel. Yang satu pathway gitu yang bisa yang memang untuk persiapan bahwa nanti dia tidak Ya, lagi masuk ke mana ke level satu tingkat satu di UTS itu di betul. UTS Semacam lagi matrikulasi. dia Ya. matrikulasi, dan dia udah bisa nanti langsung masuk satu tahun pertama, dan itu bisa langsung tahun kedua. Tapi kalau toh itu katakanlah Gibran salah satu dua-duanya itu, misalnya Gibran apakah either dia pathway itu atau dia itu yang bimbel, ya ini berarti kan sebenarnya itu bukan SMA kan gitu, itu yang jadi masalah kan gitu ya. Bukan, betul. Ya. Kalau pathway berarti dia udah punya ijazah SMA, sementara kita tahu dia di secondary part-nya itu dia belum lulus, itu kelas Tidak lulus. kelas 10 ya, Iya. kalau nggak kelas 10 ya kira-kira itu ya, bukan. Kelas 10 kalau di Indonesia atau kelas Eh, 1 SMA. yes, oke. Betul. Sistemnya kan beda ya dengan kita seperti itu. Jadi Iya. kalau berarti Sistemnya dia beda dan nggak boleh. iya, Bahkan dia kalau seandainya Gibran itu akan berkuliah di Indonesia nggak boleh, Mas iya, Hersul. iya, iya, iya. Karena dia harus lulus apa mata pelajaran dasar Nah, dan dia juga harus lulus yang kalau di kita itu yang krusial itu seperti bahasa Indonesia, mm, terus kemudian agama itu mm, nilainya juga tidak boleh, saya lupa ya, tidak boleh di bawah 6 kalau tidak salah. mm, Mungkin teman-teman yang menjadi guru lebih paham ya. mm, Dan beberapa seperti PKN mm. begitu, ya nggak mungkin lah. Sementara apakah Orchid Secondary School atau Secondary Park itu dia mengajarkan PKN kan tidak. Iya, iya, Itulah makanya kemudian iya. ada sekolah Indonesia di Mm, luar mm, negeri mm. yang kalau seandainya orang tuanya bertugas sebagai diplomat di situ tidak, ya dia harus ikut Ya, UN ujian nasional di negara lain yang menyediakan oke. itu, gitu. Nah, Sudah didesain seperti itu. nanti kita cek juga ya apakah memang Kaisang juga seperti itu. Jangan-jangan kan kita nggak tahu juga, selama ini kan Kaisang nggak pernah jadi pusat perhatian karena dia belum pernah jadi pejabat publik kan begitu ya. Ya, Oke. ya dia tinggal ikut penyataraan lah Iya, kalau ikut itu ya. paket C lah kayak anggota DPR ya. Karena seperti seperti disebutkan oleh kemarin siapa Mendikbudrismen, banyak anggota DPR itu yang lulusan ijazah ya, apa lulusan paket C, tapi ada juga yang mudah-mudahan bercanda dia, mudah-mudahan jangan apa ya jamak takdim atau apa gitu, istilah jamak takdim itu artinya misalnya sholat duhur dilaksanakan sholat asarnya lebih dulu baru kemudian sholat zuhur kan gitu ya, karena di double. Nah ini kalau Betul. kata Pak Abdul Mendikbudrismen itu Muti. Abdul Muti kan dia menyatakan ini, tapi jangan seperti itu ya, nanti paket C, dalam paket C duluan baru paket B. Katanya Iya, jumlahnya. artinya orang tersebut tidak Iya, punya ijazah SMP. iya, itu Jadi dia iya, sudah ikut paket C duluan, baru kabarnya saat itu, sudah itu dia. iya, kabarnya sampai 30% itu Mbak Agi ya. Gitu. Kita bisa bayangkan orang-orang seperti itu kemudian terlibat dalam proses legislasi. Ah, kan serem banget kan gitu. Terus apalagi memimpin negara. Aduh, betul-betul kok begini Betul-betul parah. banget ya nasib bangsa ini. Mhm. Oke, Mhm. Mbak Agi, kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit. Saya Rusmono Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.